Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengujian KAS. Saya adalah Piska dengan NIM 2116040093 akan membacakan materi yang pertama, yaitu jenis akun KAS dan instrumen keuangan. Yang pertama, akun KAS umum atau General Cash Account. Akun kas umum merupakan rekening keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi tunai yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Akun ini mencatat penerimaan uang tunai dari penjualan, penerimaan pembayaran dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, dan pengeluaran tunai lainnya. Dalam akuntansi, akun kas umum biasanya dianggap sebagai salah satu akun yang paling penting karena mencerminkan likuiditas dan arus kas suatu entitas. 2. Akun impres. Akun impres merupakan metode manajemen kas yang digunakan untuk mengendalikan pengeluaran dalam sebuah organisasi. Dalam sistem impres, jumlah uang yang ditentukan dipertahankan di dalam rekening kas yang disebut rekening impres atau kas kecil. Jumlah ini biasanya merupakan jumlah tetap yang ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, akun bank cabang atau branch bank account. Akun bank cabang merupakan rekening bank yang dimiliki oleh cabang suatu bank. Dalam konteks perbankan, bank besar sering memiliki beberapa cabang yang melayani nasabah di berbagai lokasi geografis. Setiap cabang biasanya memiliki rekening bank tersendiri yang digunakan untuk memproses transaksi lokal dan menyimpan dana nasabah di wilayah tertentu. Yang keempat, dana kas kecil impres atau impres petty cash fund. Dana kas kecil impres merupakan jumlah uang tunai yang dipertahankan dalam rekening kas kecil sebagai bagian dari sistem impres. Dana ini disediakan untuk menanggung pengeluaran kecil sehari-hari yang terjadi di dalam operasi bisnis, seperti pembelian perlengkapan kantor, pembelian bahan baku kecil, atau biaya-biaya kecil lainnya. Yang kelima, equivalent cash atau cash of equivalent. Equivalent cash yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Hal tersebut termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Equivalent cash yang dapat sangat material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas hanya jika equivalent cash tersebut merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi sejumlah kas tertentu. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Kak Alvinavita. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagian keenam, yaitu akun instrumen keuangan. Di sini akun instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas hutang dan ekuitas, instrumen derivatif, serta aktivitas lindung nilai atau hedging. Nah, di sini aktivitas lindung nilai ini merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi nilai dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dari kerugian yang terjadi. Investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau sekuritas yang ditahan untuk jatuh tempo. Kemudian instrumen derivatif dapat diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Di sini ada hubungan antara kas umum dengan akun kas lainnya. Yang pertama, kas umum itu sendiri merupakan akun utama yang mencatat semua transaksi kas yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Di mana hubungan kas umum dengan akun di bank cabang, yaitu mencatat semua transaksi dari rekening bank cabang yang akan dicatat di buku kas perusahaan sebagai bagian dari aset kas. Kemudian hubungan antara kas umum dengan akun pengajian impres, di sini sub akun dari kas utama yang khusus digunakan untuk menampung dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji karyawan.
Kemudian hubungan antara kas umum dengan ekuivalen kas, di mana akun ini sama-sama merupakan bagian dari aset lancar perusahaan. Di sini kas umum mencatat uang tunai yang dimiliki perusahaan secara fisik, sedangkan ekuivalen kas mencakup investasi yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian hubungan kas umum dengan dana kas impres, yaitu ketika dana kas impres digunakan pengeluarannya, maka akan dicatat dalam kas umum dan kemudian jumlah tersebut dikurangkan dari saldo dana kas impres tersebut. Selanjutnya kasus di bank siklus akuntansi. Nah, di sini ada beberapa kasus yang terjadi di bank pada siklus akuntansi, yaitu seperti kegagalan menagih pelanggan, kemudian penggelapan kas dengan memotong penerimaan kas dari pelanggan sebelum penerimaan itu dicatat, kemudian salinan pembayaran faktur dari vendor, selanjutnya pembayaran yang tidak semestinya berupa pengeluaran pribadi pejabat, ada juga pembayaran bahan baku yang tidak diterima, kemudian pembayaran kepada karyawan untuk jam kerja yang lebih besar dari yang dia kerjakan, serta pembayaran bunga kepada pihak yang terkait dalam jumlah yang melampaui tingkat yang berlaku. Nah, di sini jika terjadi salah saji tersebut akan diungkapkan dalam audit yang penemuannya harus terjadi melalui pengujian pengendalian clean atau pengujian substantif atas transaksi tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagian yang C, audit akun kas umum. Pada pengujian saldo akhir tahun dalam akun kas umum, auditor harus mengakumulasikan bukti yang cukup memadai untuk mengevaluasi apakah kas sebagaimana dinyatakan dalam neraca, dinyatakan dan diungkapkan dengan wajar sesuai 5 dari ke-6 tujuan audit terkait dalam saldo untuk seluruh pengujian perincian saldo atau keberadaan, kelengkapan, akurasi, bisa batas, dan kecocokan perincian. Di dalam audit kas umum ini ada yang A, yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas, itu tahap 1. Risiko bisnis klien dapat muncul dari kebijakan manajemen kas yang tidak memadai atau penanganan dana yang dilakukan oleh pihak luar. Risiko bisnis klien lebih banyak muncul dari setara kas dan jenis investasi lainnya. Beberapa perusahaan yang menyediakan jasa keuangan itu mengalami kerugian besar akibat aktivitas perdagangan oleh perorangan yang disembunyikan dengan salah menyajikan saldo, investasi, dan kas tersebut. Yang B-nya yaitu menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan, yaitu tahap kedua adalah saldo kas tidak material dalam kebanyakan audit, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo ini sifatnya hampir selalu sangat material. Oleh karena itu, sering muncul potensi salah saji material dalam kas tersebut. Di dalam menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan terdapat menilai risiko pengendalian tahap 1. Yang kedua, mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi atau tahap kedua. Saldo kas dipengaruhi oleh seluruh siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Maka sejumlah besar transaksi akun mempengaruhi kas. Yang tahap ketiganya yaitu mendesain dan melakukan prosedur analitis. Dalam audit, rekonsiliasi bank pada akhir tahun diaudit secara luas dengan menggunakan prosedur analitis. Pengujian atas kewajaran saldo kas tidak terlalu penting dibandingkan area audit lainnya. Tahap yang ketiga selanjutnya, mendesain pengujian perincian saldo kas. Titik awal verifikasi saldo dalam akun bank umum adalah dengan mendapatkan rekonsiliasi bank dari klien dengan memasukkan dokumentasi auditor, yaitu terdiri dari permintaan atas konfirmasi bank. Meskipun tidak disyaratkan oleh standar audit, auditor biasanya meminta konfirmasi dari setiap bank atau institusi keuangan lainnya yang berbisnis dengan klien, kecuali jika terdapat sejumlah besar akun yang tidak aktif.
Selanjutnya permintaan atas laporan bank pisah batas. Laporan bank atas pisah batas adalah laporan bank pada periode tertentu dan pembatalan cek terkait duplikat slip setoran dan dokumen lain yang termasuk dalam laporan bank dikirimkan oleh bank ke kantor KAP. Selanjutnya pengujian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank yang dilakukan dengan benar oleh pihak independen merupakan pengendalian internal penting atas kas. Auditor menguji rekonsiliasi bank untuk menentukan apakah pihak klien sudah menyiapkan rekonsiliasi dengan hati-hati dan melakukan verifikasi apakah saldo bank yang dicatat klien sama jumlahnya dengan kas di bank tersebut, kecuali bila ada setoran dalam perjalanan, cek beredar, dan jenis rekonsiliasi lainnya. Materi selanjutnya yaitu yang D, prosedur yang berorientasi kecurangan. Kecurangan atas saldo kas umum ini terjadi karena tidak memadainya pemisahan tugas antara pemegang kas dan pencatatan transaksi kas dalam pencatatan akuntansi dan kurangnya rekonsiliasi bank bulanan yang independen. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.